Selamat pagi. Pada kesempatan ini dibahas bagaimana menghitung nilai akhir ya dari sekelompok data nilai, kemudian tiap-tiap komponen penilaian itu memiliki bobot dan bagaimana menghitung nilai akhirnya. Tiap-tiap komponen penilaian itu mempunyai bobot yang berbeda-beda. Perhatikan tabel di Excel ya. Ini saya warnain dulu. Ya, agak tipis. Ya. Di sini ada nomor peserta. Ya, nomor peserta. Di sini ada tugas 1 bobotnya 30, tugas 2 bobotnya 30, misalnya tes akhir bobotnya 40. Semua bobotnya dibuat nilai akhirnya ya. Ini kalau dijumlah bobotnya adalah 100. Ya, lebih mudah dibikin bobot 100 atau mau pakai bobot 4 juga bisa. Jadi bobot 1 sampai 4 ini tugas misalkan bobotnya berapa? Bobot tuh seperti kita ini ya, mata kuliah berapa SKS gitu. Nah, ini bisa dibuat skala 3, bisa skala 2, bisa skala 4 ya. Ini kita pakai yang, nah ini kalau dikasih 30. Kalau misalnya tugas 2 saya bikin 20, maka nilai akhir jumlahnya 90. Ya, ini yang 90 ini jumlah ya, 30, 20, 40. Maka yang 90 ini adalah sum yang ini jumlah. Ya, kita lihat dia adalah jumlah nih. Oke, ini saya tampilkan rumus. Nah, ini rumusnya adalah sum dari C4 sampai E4. Ya, biar kita tahu itu ini jumlahnya berapa ya udah. Nah, misalkan ini 20 ya, ini misalkan dibikin 35. Wah, kelebihan 5 ini. Misalnya kita bikin 35 jadi biar 100. Nah, itu jadi nilai akhir yang paling mudah dibuat 100 ya. Nah, ini komponen penilaian bobotnya 30. Komponen penilaian tugas 2 bobotnya 35 dan tes akhir atau ujian akhir bobotnya 35, dan kita akan menghitung berapa nilai akhir semua gitu. Apa sih bedanya dengan rata-rata? Kalau rata-rata itu bobotnya sama semua ya, komponen penilaian bobotnya sama semua, kita boleh pakai rata-rata atau average. Kalau dia mempunyai bobot yang berbeda, maka nggak bisa kita pakai rata-rata. Nah, ini caranya begini. Ya, kita jumlah. Kalau kita jumlah nilai, ya itu jumlah doang gitu. Tapi harus diperhitungkan bobotnya. Ya, caranya begini. Ini rumusnya akan kita pasang di sini sama dengan ya. Perkalian antara nilai, ini udah saya kasih sama dengan ya, perkalian ya antara nilai, ini nilai dikali itu pakai bintang ya, bintang dengan bobotnya, ini bobotnya C4. Nah, jangan lupa yang nilai bobotnya saya kasih dolar ya, tambahin dolar ya, dolar, ditambah lagi, ditambah nilai berikutnya. Wah, hilang nilainya. Ya apa-apa, saya arahkan ke sini. Oh, ini tandanya plus ya, ini hilang. Karena hilang, kita ketik aja nih E5 ya, A, B, C, D5. Ini 5, ini 5 ya, ini 5. Nah, ini 3 komponen. Oh, ini ada E6. Ini E6 nggak ada ya. Saya ulang dari awal ya. Kacau.
Ini saya ulang dari awal. Ya, sama dengan ya nilainya, nilai dari komponen pertama dikali dengan bobotnya, jangan lupa dikasih F4, jangan lupa kasih dolar, ditambah komponen selanjutnya ya, ini C, ini E ya, E5, saya ketik aja nih, ininya hilang, E5 kali dengan E4, E4 jangan lupa dikasih, nah begitu. Oke, nah gitu nilainya. Coba kita rubah nilainya biar bagusan dikit. Oke, ya, dia akan berubah ya. Ya, penampilan ada koma bisa ditampilkan, mau tampilkan dengan number ya di atas ini. Tapi ini cuma penampilan aja, bukan berarti di apa namanya, dibulatkan ya, bukan dibulatkan. Ini hanya tampilan saja. Ya, mau muncul berapa digit di belakang koma. Nah, itu. Selanjutnya kalau kita udah buat, mau kita buat satu-satu nggak usah. Kelebihannya apa? Kita sudah membuat di sini. Kelebihannya bahwa coba kita perhatikan di sini bahwa kita untuk yang bobot ini warnanya merah ya, C4 ini bobot nih. Nah, ini dikasih dolar. D4 nya juga bobot, E4 juga bobot, F4 juga bobot. Itu semua bobotnya dikasih dolar. Yang nggak dikasih dolar nilainya ya, yang nggak dikasih dolar tuh nilainya nih, punyanya nomor urut 122, nilainya di kotak C5, D5 dan E5. Nah, itu nggak dikasih tanda dolar ya. Perhatikan yang beda, yang dikasih dolar dengan dolar, sehingga apa, kita bisa menerapkan rumus ini ke yang lain gitu, ke baris yang lain dengan copy paste rumus ya, copy paste rumus. Saya pakai copy paste rumus, Ctrl C dulu, Ctrl C, kemudian saya terapkan ke sel yang lain. Nah, begitu pastenya, saya pakai paste di sini. Pastenya adalah paste formula. Paste formula itu yang mana ya? Nah, coba satu-satu. Ini bukan. Nah, ini paste formula. Ini paste formula dan numbering format. Ini maksudnya format ininya, format angkanya gimana. Anda boleh pilih salah satu 2 ini ya. Nah, itu udah muncul tuh. Nah, beda kan? Nah, Anda bisa lihat. Nah, oke. Ini kita oke ya. Nah, jadi kalau angka ini dirubah, dia akan berubah. Maaf, ini udah dulu. Saya kasih escape biar tanda selectnya hilang. Ini kalau kita rubah 80, maka dia berubah sendiri. Ya. Oke, saya tampilkan sebentar rumusnya. Perhatikan yang bobot-bobot ini 30 itu di C berapa? C4. Yang 35 ini D5 dan E4 dan F4 itu bobot-bobotnya yang ada di header. Yang ada di header angka bobot ini harus pakai tanda dolar. Yang tidak pakai tanda dolar ada nilai-nilai ini ya, isi dari tabel itu. Cukup ya. Demikian bagaimana menghitung nilai rata-rata dengan bobot. Semoga sukses dan berhasil.